Di informasi selanjutnya, dua bocah di Taluk Kuantan, Riau diduga disiksa bibi mereka bersama suaminya. Salah seorang korban menemui ajalnya dan dikuburkan di tengah kebun karet. Polisi membongkar makam seorang bocah perempuan di sebuah kebun karet di Desa Jake, Taluk Kuantan, Riau. Bocah berusia 13 tahun tersebut diduga tewas setelah disiksa bibi korban dan suaminya. Jasad bocah tersebut dikuburkan di tempat tersembunyi untuk menghilangkan jejak kejahatan. Aksi sadis pasangan suami istri itu terungkap setelah adik korban bercerita saat ia dirawat karena luka-luka akibat disiksa kedua tersangka pada akhir tahun 2019 lalu. Bibi korban dan suaminya lalu dibekuk polisi di tempat persembunyian mereka di kota Kampar Riau. Kami mencoba untuk menggali kurang lebih dalam 1 meter. Dan di situ nampak terlihat karung yang sudah berisi tulang belulang. Penyiksaan kedua kakak beradik itu terjadi pada akhir tahun 2019 karena bibi korban dendam kepada ayah korban yang membunuh suami pertamanya. Kedua korban dititipkan kepada tersangka setelah ayahnya dipenjara seumur hidup dan ibu mereka meninggal dunia. Kini salah seorang korban masih menjalani perawatan psikologis karena mengalami trauma. Ahmad Dison melaporkan dari Taluk Kuantan, Riau. Nauzubillahimin zalik. Hanya karena dendam kepada ayah korban, kedua pasangan suami istri itu tega menganiaya bocah yang tidak berdosa sampai tewas gitu. Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang bahaya dan juga dosa yang ditimbulkan akibat sifat dendam yang ada dalam diri manusia, Ustaz? Ya ini nauzubillahimin zalik ya. Kok ada orang yang tega gitu ya untuk kemudian melampiaskan amarah dan dendam kekesalannya kepada seseorang yang sebetulnya hubungannya hanya hubungan anaknya gitu ya, hubungan darah gitu. Padahal kan dia tidak melakukan sesuatu, apalagi masih kecil ya, tidak juga bersama-sama melakukan apa-apa yang tidak disenangi oleh kedua pasangan tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita lihat di dalam Al-Quran gitu ya, ada satu kalimat yang kalau kita lihat orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fi sarai wa darai wal kadhimina ghais ya. Nah, ini tuh kata-kata yang kalau misalnya kita lihat wal kadhim atau al kadhim itu orang-orang yang bisa menahan amarahnya atau orang-orang yang bisa kemudian menahan kekesalannya gitu. Al kadhim di sini bukan hanya menahan tetapi juga dia menelan itu semuanya. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan ya, orang tersebut kalau misalnya kita memakan permen kita kunyah itu kan ada sisanya. Kalau ini ditelan, jadi tidak ada sedikit pun sisa gitu maksudnya gitu. Jadi jangan sisakan sedikit kekesalan, sisakan amarah, jangan sisakan dendam gitu. Nah inilah orang-orang yang bertakwa. Nah orang-orang yang menyimpan dendam, menyimpan kekesalan di dalam hatinya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan fitrah kesucian di dalam hatinya tersebut gitu. Jadi artinya dia akan selalu membawa yang namanya dendam, iri, dengki itu mengotori hatinya. Kalau batrona ala qulubihim makan yaksibun, itu semuanya hanya akan membuat kotoran di dalam kolbunya, kotoran di dalam hatinya, yang kemudian hati itu tambah lama akan menjadi kolbun marid atau hati yang kemudian mempunyai penyakit. Nah inilah yang nauzubillah min dzalik. Karenanya dengan penyakit hatinya tersebut terbukti dia menganiaya bahkan sampai si anak yang tidak berdosa ini mendapatkan akibat yang dianiaya sampai kemudian meninggal dunia. Nah ini kan naudzubillah min dzalik gitu. Padahal dia tidak sama sekali berkecimpung atau ikut bersama-sama dengan orang tuanya melakukan sesuatu keburukan kepada dirinya. Saya kira seperti itu. Ya, lantas menghilangkan dendam dan juga amarah dalam diri kita gimana ya Ustaz ya? Karena kan kita hanyalah manusia biasa gitu Ustaz ya, bukan yang seperti malaikat gitu, hatinya bisa menerima dengan lapang gitu. Bentuk nyatanya kita menghilangkan dendam dan amarah dalam diri kita gimana Ustaz menurut ajaran Islam? Justru karena kita manusia biasa, bukan manusia yang luar biasa, itulah yang menjadi ujian yang membuat kita itu akan mulia ketika kita bisa menghilangkannya. Ini sebetulnya mudahnya kalau seandainya seseorang itu mengetahui apa-apa yang dia lakukan itu mendapatkan balasan seperti apa jika seandainya dia kesal, dia dendam, dia marah. Ketika Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, la taqdub lakal jannah. Jangan kalian marah, surga bersamamu.
menahan marah aja bisa dapat surga, coba bayangkan. Artinya apa, dia nggak mau dapat surga? Apakah dia nggak worth it melakukan perjuangan-perjuangan itu? Nah, karenanya kita harus berjuang supaya rasa kesal, rasa amarah, rasa dendam itu bisa hilang gitu. Kalau enggak, ya kita nggak worth it mendapatkan balasan yang terbaik, balasan yang yang dijanjikan oleh Allah, balasan jannah, surga, balasan yang betul-betul kita idam-idamkan. Nah, coba bayangkan, hanya melampiaskan kemarahan, melampiaskan kekesalan, yang tadinya kita bisa mendapatkan surga jadi nggak dapat. Bahkan malah dapatnya jadi neraka. Karena auzubillahi min dzalik. Jadi inilah sebetulnya konsep di mana ketika orang tidak mengetahui satu konsep yang Allah tetapkan, atau ada satu janji Allah yang menegaskan bahwa apa-apa yang dilakukan itu kita membawa dampak yang baik atau yang buruk, kita tidak akan memahami dan akhirnya kita hanya hidup untuk melampiaskan nafsu. Nah, itulah ada agama untuk menuntun agar supaya kalian hidup jangan dituntun oleh nafsu. Kalian hidup itu harus masuk ke dalam tuntunan agama, karenanya kalian akan selamat dunia wal akhirat. Kira-kira begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Intinya adalah menahan amarah, balasannya surga ya Ustaz ya. Ingat janji Allah itu tidak pernah bohong gitu ya Ustaz. Menahan amarah bisa dapat surga. Itu bisa jadi tips juga untuk kita semua pemirsa Ajwa TV. Ingat-ingatlah surga ketika kita sedang dilanda amarah.